Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap, Hakim Ketua. Hakim anggota 2 siap? Siap, Hakim Ketua. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum siap? Siap. Siap, Majelis Hakim. Sebelum persidangan dimulai, diperingatkan kepada pengunjung sidang agar tidak membuat suara-suara gaduh serta menonaktifkan segala alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya persidangan kali ini. Baiklah, sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar persidangan pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat memperoleh putusan yang seadil-adilnya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 62-B-2016-PN-BKC dengan terdakwa Slamet Syah bin Yunus pada hari Rabu 24 Oktober 2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap, Majelis Hakim. Silahkan dihadapkan. Petugas, hadirkan terdakwa Slamet Syah ke ruang sidang. Saudara terdakwa, saudara bisa berbahasa Indonesia? Ya, saya bisa berbahasa Indonesia, Pak. Saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Ya, betul. Baiklah, sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama lengkap saudara? Nama saya Slamet Syah bin Yunus, Pak. Tempat dan tanggal lahir? Gayo Lues, 24 Juni 1989, Pak. Umur saudara berapa? 30 tahun, Pak. Jenis kelamin? Iya, laki-laki, Pak. Kebangsaan saudara? Saya Indonesia, Pak. Alamat lengkap saudara? Alamat saya Desa Mule, Kampung Panapangwa, Kecamatan Balang Kajeren, Kabupaten Gayo Lues, Pak. Agama saudara? Agama saya Islam. Pekerjaan? Pekerjaan saya swasta, Pak. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara pernah mengalami penahanan? Sebelumnya tidak, Pak. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, betul, Pak. Nasihat saya bernama Ibu Windy dan Ibu Vivi. Benar, saudara penasihat hukum dari terdakwa? Benar, Majelis Hakim. Benar, Majelis Hakim. Silakan kepada penasihat hukum untuk maju, menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara dan berita acara sumpah advokat. Dan kepada penuntut umum, silakan maju untuk ikut memeriksanya. Ya, siap, Majelis Hakim. Baiklah, surat kuasa khususnya sudah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Silakan saudara kembali ke tempat. Saudara terdakwa, mulai hari ini perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Gayo Lues. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini silahkan didengarkan dan diperhatikan dengan baik. Sesuai dengan acara persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa,
Apakah saudara sudah menerima salinannya? Sudah Pak, sudah saya serahkan ke penasihat hukum saya Pak. Apakah saudara penasihat hukum sudah menerima salinannya? Sudah, Majelis Hakim. Baiklah, penuntut umum, silahkan bacakan. Mohon izin membacakan surat dakwaan yang mulia. Kejaksaan Negeri Gayo Luwes untuk keadilan. Surat dakwaan, nomor register perkara PDM 87 Gayo Luwes EPP 24 10 2019. Identitas terdakwa, nama lengkap Slamet Syah bin Yunus. Dakwaan primer. Bahwa ia terdakwa Slamet Syah bin Yunus pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Kampung Penampaan Toa Kecamatan Blangkejaran Kabupaten Gayo Luwes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan atau mort dengan hukuman mati atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dengan cara-cara sebagai berikut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan subsidiar. Bahwa ia terdakwa Slamet Syah bin Yunus pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Kampung Penampaan Toa Kecamatan Blangkejaran Kabupaten Gayo Luwes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hakim Pengadilan Negeri Blangkejaran yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 328 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Dan lebih subsidiar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Blangkejaran 6 Oktober 2019, hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Siti Nurjana SHMH, NIP 1988 3005 20183 0606. Saudara terdakwa, apakah saudara maksud dari surat dakwaan tersebut? Ya, saya mengerti Pak. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi dari surat dakwaan penuntut umum? Saya serahkan ke kuasa hukum saya saja Pak. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang telah penuntut umum bacakan? Tidak, Majelis Hakim. Baiklah, karena tidak ada keberatan dari penasihat hukum, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Belum Majelis Hakim, kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Baiklah, karena saudara penuntut umum belum siap dengan alat buktinya, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu dari sekarang. Panitera, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2019 yang mulia. Saudara penasihat hukum, hari Rabu tanggal 31 Oktober 2019, apakah siap hadir di persidangan? Ya, siap Majelis Hakim. Ya, siap Majelis Hakim. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2019 dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa di persidangan. Dan saudara terdakwa, status saudara masih tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Blankedjeren yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 62-P.B-2016 PM/PKJ dengan terdakwa Slamet Syah bin Yunus pada hari Rabu 31 Oktober 2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap Majelis Hakim. Silahkan dihadapkan. Siap Majelis Hakim. Petugas, hadapkan terdakwa Slamet Syah ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat, Pak. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan pada hari ini adalah pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap Majelis Hakim. Kami telah siap dengan 3 orang saksi kami, yaitu yang pertama Saudara Abdul Karim, yang kedua Saudara Iqbal, dan yang ketiga Saudara Muhammad Saleh. Dan selanjutnya kami telah siap pula dengan alat bukti tertulis yang telah kami tandai dengan poin 1 sampai dengan poin 5 Majelis Hakim. Baiklah, silahkan saudara jaksa penuntut umum maju untuk menyerahkan barang bukti dan kepada terdakwa dan saudara penasihat hukum maju untuk ikut memeriksanya. Baiklah, silahkan saudara JPU, PH, dan terdakwa duduk kembali. Baiklah, jaksa penuntut umum, selanjutnya alat bukti saudara sudah siap? Siap. Para saksi sudah siap? Siap Majelis Hakim. Apakah saudara sudah memanggil dengan secara patut? Sudah Majelis Hakim. Saudara penuntut umum, apa relevansi saudara memanggil saksi pada sidang hari ini? Saksi 1 merupakan saksi yang mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi 2 adalah saksi yang mengetahui perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka kepada korban dan pada waktu itu memang secara langsung melihat dan mengetahui secara persis kejadian tersebut. Dan saksi 3 ini ikut membantu menolong korban setelah adanya tindak pidana Majelis Hakim. Saudara terdakwa, silakan saudara menempatkan diri di samping penasihat hukum saudara. Untuk penuntut umum, silakan hadirkan para saksi. Siap Majelis Hakim. Petugas, hadirkan para saksi ke muka persidangan. Panitra, identitas para saksi. Siap Yang Mulia. Apakah benar saudara yang bernama saksi Abdul Karim? Benar, Pak. Apakah benar saudara saksi bernama Iqbal? Betul, Majelis Hakim. Apakah benar saudara bernama saksi Muhammad Saleh? Benar Pak. Baiklah, yang pertama akan diperiksa identitasnya adalah saksi Abdul Karim. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Ya, bisa, Pak. Apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 KUHP, sebelum saudara dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara, nama saya Abdul Karim. tempat tanggal lahir, Gayo Luas 10 November 1987, Pak. umur saudara, 32 tahun. jenis kelamin, Jenis kelamin saya laki-laki. kebangsaan saudara, Kebangsaan Indonesia. tempat tinggal saudara, Tempat tinggal saya Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blankedjeren, Kabupaten Gayo Luas, Pak. agama, Agama Islam. pekerjaan, Pekerjaan staf akunting di PT Saffron Pacific Indonesia, Pak. apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal. Ada hubungan darah atau semenda? Tidak ada, Pak. Hubungan pekerjaan? Tidak ada, Pak. Saudara saksi, apakah bersedia untuk memberi keterangan pada hari ini? Ya,
saya bersedia. Baiklah, selanjutnya saksi kedua. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Majelis Hakim. Apakah dalam keadaan sehat dan siap? Ya, sehat Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara siapa? Nama saya Iqbal. Tempat dan tanggal lahir? Gayo Luas 20 Februari 1980 Majelis Hakim. Umur saudara? 39 tahun, Jenis kelamin saudara? laki-laki, Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Kampung Penampan, Kecamatan Blangajeren, Kabupaten Gayo Luas Majelis Hakim. Agama saudara? Islam Majelis Hakim. Pekerjaan? Supir Majelis Hakim. Pendidikan terakhir saudara? SMP. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal Majelis Hakim. Ada hubungan darah? Tidak ada. Hubungan semenda? Tidak ada Majelis Hakim. Hubungan pekerjaan? Tidak ada Majelis Hakim. Saudara saksi, apakah bersedia untuk memberi keterangan pada hari ini? Siap Majelis Hakim. Baiklah, selanjutnya saksi 3. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Apakah dalam keadaan sehat? Ya. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, Pak. Baiklah, sebelum saudara dimintai keterangan, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara? Muhammad Saleh Amanlina. Tempat tanggal lahir? Gayo Luas 18 Februari 1976. Umur? 43 tahun. Jenis kelamin saudara? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Alamat lengkap saudara? Kampung Penampan Toa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luas. Agama? Islam. Pekerjaan? Buruh. Pendidikan terakhir saudara? SD. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya. Hubungan semenda? Tidak. Ada hubungan darah? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak ada. Saudara saksi, apakah bersedia untuk memberi keterangan pada hari ini? Ya, bersedia. Baiklah, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diambil keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan saudara saksi 1 dan 2 dan 3 untuk berdiri. Baik, hakim anggota 2 siap untuk dibantu mengambil sumpah. Siap Hakim Ketua. Baik, silahkan saudara berdiri. Saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberi keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain adalah keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup Hakim Ketua. Baiklah, saudara telah disumpah. Oleh karena itu, saya meminta kepada saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara akan dikenai ketentuan pasal 242 ayat 2 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Apakah saudara mengerti? Baiklah, yang pertama kali akan diperiksa adalah saksi 1. Kepada saksi 2 dan 3, silakan menunggu di luar sidang. Petugas, amankan saksi 2 dan saksi 3.
Apakah saudara pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah, Pak. Di mana? Di Polres Gayo Luas, Pak. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam keadaan dalam paksaan dan tekanan? Tidak, Pak. Silahkan saudara maju untuk melihat BAP saudara. Apakah benar ini keterangan saudara? Dan benar ini tanda tangan saudara? Ya, benar, Pak. Silahkan duduk kembali. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan di persidangan ini? Mengerti, Pak. Saya akan memberikan keterangan mengenai kasus yang dilakukan oleh saudara Slamet, Pak. Dari mana saudara mengenal terdakwa? Dia merupakan warga desa saya dan dia juga sering berjamaah bersama di masjid desa, Pak. Saat kejadian itu, Anda sedang di mana? Saya sedang berada di dalam masjid. Kapan kejadian itu terjadi? Sekitar ba'da asar pada pukul 16. Apakah Anda melihat langsung kejadian itu? Saya mengetahuinya setelah korban terkapar. Apa yang Anda lakukan setelah mengetahui korban itu terkapar? Saya membawanya ke rumah sakit, Pak. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Terima kasih Hakim Ketua. Apakah saudara tahu terdakwa melakukan pembunuhan menggunakan apa? Ya, saya tahu, Bu. Terdakwa itu melakukan pembunuhan menggunakan pisau karena saya melihat di sebelah tubuh korban itu terdapat pisau dan juga banyak sekali bercak darah yang disebabkan oleh adanya luka tusukan. Cukup Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, saudara saksikan yang mengantarkan korban ke rumah sakit, betul? Baik, saudara tahu tidak ada berapa luka tusukan yang dialami oleh korban? Ya, saya mengetahuinya ada 6 bekas luka tusuk di tubuh korban pada saat saya sedang memandikan jenazahnya, bukan pada saat saya mengantarnya ke rumah sakit. Cukup, Hakim Ketua. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada Majelis Hakim. Silahkan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi, ketika saudara sedang menolong korban, apakah korban masih dalam kondisi sadar? Tidak, saya menolong korban pada saat itu sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Cukup Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Majelis Hakim. Silahkan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi, apakah saudara melihat langsung kejadian penusukan itu dilakukan? Tidak. Cukup Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang telah diterangkan oleh saksi Abdul Karim? Mengerti, Pak. Hakim anggota 1, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah masih ada pertanyaan? Cukup, Hakim Ketua. Saudara penasihat hukum dan penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup Majelis Hakim. Cukup Majelis Hakim. Cukup Majelis Hakim. Cukup Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara ingin menanggapi atas keterangan yang telah saudara saksi berikan? Tidak, Pak. Baiklah, keterangan saudara telah dianggap cukup. Karena pemeriksaan saksi telah selesai, maka saksi 1 dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Penuntut umum, hadirkan saksi selanjutnya. Siap Majelis Hakim. Petugas, hadirkan saksi Iqbal ke ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah Majelis Hakim. Di mana?
Waktu itu saya memberikan keterangan di Polres. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam keadaan pemaksaan? Tidak, Pak. Silahkan saudara maju untuk memberikan BAP saudara. Apakah benar ini keterangan dan tanda tangan saudara? Benar itu, Pak. Silahkan duduk kembali. Saudara saksi, coba saudara terangkan bagaimana kejadian penusukan waktu itu. Waktu itu saya melihat Pak Slamet berlari menghampiri almarhum dan langsung menusuknya dari belakang secara terus-menerus sampai mereka terjatuh. Dan kami pun yang melihatnya langsung bergegas menolong dan memberhentikan aksi Pak Slamet. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silahkan. Terima kasih. Baik, saudara saksi. Pada saat kejadian, saudara saksi sedang berada di mana? Waktu itu posisi saya sedang berada di tangga masjid. Makanya saya melihat kejadian tersebut dan saya langsung lari bergegas untuk berusaha menolong korban atau almarhum. Cukup Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Hakim Ketua. Silahkan. Baik, terima kasih. Saudara saksi tahu penyebab kenapa terdakwa langsung menusuk korban? Tidak, Bu. Saya tidak tahu karena tahu-tahu saya melihat Pak Slamet berlari dan menghampiri almarhum lalu menusuknya dari belakang. Itu yang saya tahu, Bu. Cukup, Hakim Ketua. Saudara penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Majelis Hakim. Silahkan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi, apakah saudara tahu dari mana terdakwa membawa pisau itu? Secara pasti saya tidak tahu dari mana asal pisau yang dibawa oleh Pak Slamet, namun yang saya lihat beliau mengeluarkan pisau dari belakang jubah yang ia kenakan waktu itu. Cukup Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Majelis Hakim. Silahkan. Terima kasih kepada Majelis Hakim. Kepada saudara saksi, apakah saudara tahu sebelum adanya kejadian penusukan tersebut, korban dan terdakwa sering terjadi cekcok? Tahu karena sebelum sholat juga korban sempat mengecek terdakwa dan sempat terjadi adu mulut di situ. Saya dan para jemaah yang lain pun sempat melerai mereka, Pak. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang diterangkan oleh saksi? Mengerti, Pak. Hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah yang ingin ditanyakan? Cukup, Hakim Ketua. Saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Majelis Hakim. Cukup Majelis Hakim. Cukup Majelis Hakim. Cukup Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi atas keterangan yang telah saksi berikan? Tidak, Pak. Baiklah, keterangan saudara sudah dianggap cukup. Karena pemeriksaan saksi 2 telah selesai, maka saksi 2 dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Penuntut umum, hadirkan saksi selanjutnya. Siap Majelis Hakim. Petugas, hadirkan saksi Muhammad Saleh ke muka persidangan. Apakah saudara pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah, Pak. Di mana? Di Polres, Pak. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam kondisi tertekan? Tidak. Silahkan saudara maju untuk melihatkan BAP saudara. Apakah benar ini keterangan dan tanda tangan saudara? Iya. Baiklah,
Silahkan saudara duduk kembali. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui proses penusukan terdakwa? Ya, saya tahu. Waktu kejadian saudara berada di mana? Di dalam masjid, Pak. Sebelumnya, apakah antara korban dan terdakwa pernah cekcok? Ya, sebelum kejadian itu mereka sempat cekcok. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silahkan. Terima kasih, Saudara Saksi. Apakah sebelum terjadinya penusukan korban berteriak meminta tolong? Tidak. Cukup, Hakim Ketua. Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silahkan. Baik, terima kasih. Baik, saudara saksi tadi kan menjelaskan bahwa sebelum sholat berjamaah, terdakwa dengan korban sempat mengalami cekcok. Saudara tahu tidak penyebab dari cekcok tersebut? Tidak. Oke. Cukup, Hakim Ketua. Saudara penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Majelis Hakim. Silahkan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi, waktu terjadi penusukan, apa yang saudara lakukan? Saya mendengar suara ibu-ibu teriak minta tolong. Jadi saya lari untuk menolong korban. Cukup, Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Majelis Hakim. Silahkan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi, apakah saudara melihat langsung kejadian penusukan itu dilakukan? Tidak. Apakah ada perlawanan dari terdakwa saat masyarakat melarainya? Tidak. Cukup, Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang telah diterangkan oleh saksi? Mengerti. Hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Hakim Ketua. Penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Majelis Hakim. Cukup, Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Majelis Hakim. Cukup, Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi dari keterangan yang telah saksi berikan? Tidak, Pak. Baiklah, keterangan saudara saksi dianggap cukup. Karena pemeriksaan saksi 3 telah selesai, maka saksi 3 dipersilahkan meninggalkan ruangan. Baiklah, karena tidak ada saksi lagi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, untuk penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Tidak ada, Majelis Hakim. Baik, karena alat bukti dari penuntut umum sudah cukup, maka selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti tertulis dari penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, silahkan saudara maju untuk menunjukkan alat bukti tulis saudara, dan kepada penuntut umum silahkan maju untuk ikut memeriksanya. Baik, silahkan duduk kembali. Saudara penasihat hukum, apakah sudah cukup dengan alat bukti saudara? Cukup, Majelis Hakim. Baiklah, karena tidak ada alat bukti yang akan diajukan, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara terdakwa, silahkan duduk kembali di tengah. Meskipun saudara tidak disumpah, namun saudara harus memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dari pertanyaan yang akan diajukan, karena ini demi kepentingan saudara sendiri. Saudara mengerti? Saya mengerti atas. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadapkan di persidangan? Saya mengerti atas perbuatan saya terhadap Pak Suhadir. Saudara terdakwa, coba saudara terangkan bagaimana awal mula Anda melakukan perbuatan itu.
Saya sering diejek Pak sama Pak Suhatril ini, sehingga pada saat itu saya tidak bisa mengendalikan amarah saya Pak. Apakah Anda sudah ada keniatan menusuk korban sebelum berangkat ke masjid? Tidak sama sekali Pak. Hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Hakim Ketua. Silahkan. Terima kasih. Saudara terdakwa, saudara mendapatkan pisau yang Anda gunakan untuk membunuh itu dari mana? Saya bawa dari rumah Pak. Cukup Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Hakim Ketua. Silahkan. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, di saat Anda melakukan penyerangan penusukan tersebut, sebenarnya Anda itu dalam keadaan sadar atau tidak? Iya, saya dalam keadaan sadar pada saat itu. Cukup Hakim Ketua. Saudara penuntut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Majelis Hakim. Silahkan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara menyesal setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Suhatril? Tidak Pak. Apa tidak ada rasa takut saat melakukan penusukan itu, terdakwa? Tidak. Pertanyaan dari kami cukup, Majelis Hakim. Pada penasihat hukum, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Kepada saudara terdakwa, apakah ada rasa gelisah setelah melakukan penusukan itu? Tidak, karena perbuatan saya menurut saya sudah sesuai dengan agama saya Pak. Cukup Majelis Hakim. Hakim anggota 1, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Hakim Ketua. Penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup Majelis Hakim. Cukup Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup Majelis Hakim. Cukup Majelis Hakim. Baik, karena acara pembuktian telah selesai, maka acara sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Belum Majelis Hakim, kami mohon waktu untuk menyusunnya terlebih dahulu. Penuntut umum, 1 minggu dari sekarang apakah cukup untuk mempersiapkan tuntutan saudara? Cukup Majelis Hakim. Panitra, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Pada hari Rabu tanggal 7 November 2019 yang mulia. Saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah hari Rabu 7 November 2019 siap hadir di persidangan? Siap Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Tuntutannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 7 November 2019. Untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadapkan terdakwa pada persidangan yang selanjutnya. Dan saudara terdakwa, status saudara masih dalam tahanan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap Hakim Ketua. Hakim anggota 2 siap? Siap Hakim Ketua. Panitra siap? Siap yang mulia. Penuntut umum siap? Siap. Siap Majelis Hakim. Penasihat hukum siap? Ya, siap. Siap Majelis Hakim. Sidang Pengadilan Negeri Blangkeciren yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan
acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 62-P/2016-PNPKC dengan terdakwa Selamat Syah bin Yunus pada hari Rabu 7 November 2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap, Majelis Hakim. Silahkan dihadapkan. Petugas, hadapkan terdakwa Selamat Syah bin Yunus ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Siap mengikuti persidangan pada kali ini? Siap. Baik, acara persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Siap, Majelis Hakim. Silahkan dibacakan. Mohon izin membacakan surat tuntutan Majelis Hakim. Kejaksaan Negeri Gayo Lues untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara PDM 174-GAYO-EPP24-6-2019. Identitas terdakwa, nama lengkap Selamat Syah bin Yunus. Primer, bahwa ia terdakwa Selamat Syah bin Yunus pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2019 kira pukul 16 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejaren, Kabupaten Gayo Lues, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejaren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dengan cara-cara sebagai berikut dan subsidiar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP, pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati, serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejaren yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Selamat Syah bin Yunus terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer. Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun sesuai dengan dakwaan penuntut umum melanggar pasal 340 KUHP dengan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Selamat Syah bin Yunus berupa pidana penjara seumur hidup. Blangkejaren 4 November 2020. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Siti Nurjanah SHMH NIP 1988-3005-2183-0606. Cukup Majelis Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana? Apakah saudara akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya, Pak. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah ingin mengajukan pembelaan? Benar Majelis Hakim, tapi kami mohon waktu untuk menyusunnya. Apakah 1 minggu cukup untuk menyusun pembelaan saudara? Cukup Majelis Hakim. Panitra, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Pada hari Rabu tanggal 14 November 2019, Hakim Ketua. Penasihat hukum, hari Rabu tanggal 14 November 2019, apakah siap hadir di persidangan? Ya, siap. Siap, Majelis Hakim. Penuntut umum, apakah siap hadir di persidangan?
Siap, Majelis Hakim. Ya, siap Majelis Hakim. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 14 November 2019 dengan agenda persidangan pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Untuk itu kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan saudara terdakwa, status saudara masih tetap dalam tahanan. Sidang dan tunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap, Hakim Ketua. Hakim anggota 2 siap? Siap, Hakim Ketua. Penuntut umum siap? Siap, Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Penasihat hukum siap? Siap, Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 62-P-2016-PNPKC dengan terdakwa Slamet Syah bin Yunus pada hari Rabu tanggal 14 November 2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadirkan di persidangan? Siap Majelis Hakim. Silahkan dihadirkan. Petugas, hadirkan terdakwa Slamet Syah bin Yunus ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Siap mengikuti persidangan? Siap. Baiklah, sesuai dengan acara sidang yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan pembelaan saudara? Siap Majelis Hakim. Silahkan bacakan. Dan saudara penuntut umum, silahkan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Silahkan bacakan. Terima kasih Majelis Hakim. Nota pembelaan dalam kurung pledoi dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Blangkejeren, perkara pidana nomor 62-P-B-2019-PN-BKJ. Perkenankanlah saya Windy Safira SHM HUM dan Vivi Fatimah SHM HUM selaku penasihat hukum terdakwa Slamet Syah bin Yunus berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Oktober 2019 menyampaikan pembelaan dalam kurung pledoi untuk dan atas nama terdakwa Slamet Syah bin Yunus. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan kenyataan sebagaimana di atas, maka izinkanlah saya selaku penasihat hukum terdakwa Slamet Syah bin Yunus untuk mengajukan kesimpulan dan pembelaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain: 1. Terdakwa Slamet Syah bin Yunus bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya. 2. Terdakwa Slamet Syah bin Yunus belum pernah terjerat perkara pidana dan belum pernah dihukum. 3. Terdakwa Slamet Syah bin Yunus merupakan tulang punggung keluarga. 4. Terdakwa Slamet Syah bin Yunus dalam kesehariannya tidak berkepribadian yang buruk, dibuktikan dengan keterangan-keterangan saksi terdakwa Slamet Syah bin Yunus. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah berjalan dengan lancar dan telah diberikan kemudahan ini, maka saya sebagai penasihat hukum terdakwa Slamet Syah bin Yunus akan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa Slamet Syah bin Yunus. Berkenan memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Membebaskan terdakwa dari dakwaannya atau setidak-tidaknya meringankan terdakwa dari semua tuntutan hukum seumur hidup. 2. Meminta keringanan atas tuntutan hukuman yang dituntut oleh penuntut umum dikarenakan atas kelakuan yang baik dan sopan dari terdakwa, serta terdakwa dapat bekerja sama dengan peradilan.
Sekian, Belang Kejadian 9 November 2019. Hormat kami, Penasehat Hukum Terdakwa, Winnie Safira, SHM HUM, nomor induk advokat 14190208, dan Vivi Fatimah, SHM HUM, nomor induk advokat 1916910. Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum, apakah saudara penuntut umum akan menanggapi dari pembelaan tersebut? Benar Majelis Hakim, kami akan menanggapinya secara lisan. Panitra harap dicatat. Silahkan penuntut umum sampaikan pembelaan saudara. Terima kasih Majelis Hakim. Mohon izin menyampaikan replik Majelis Hakim. Majelis Hakim yang terhormat, penasehat hukum yang saya hormati, berdasarkan pada hal-hal yang telah saya uraikan di atas, maka saya selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana telah saya bacakan pada sidang Kamis 7 November 2019. Akhirnya pertimbangan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkejaren yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bangkejaren 14 November 2019, hormat kami Jaksa Penuntut Umum Siti Nurjana SHMH, NIP 1988-3005-2183-0606. Cukup Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan dari penuntut umum, apakah saudara penasihat hukum akan menjawab tanggapan atas pembelaan dari saudara penuntut umum? Benar Majelis Hakim, tapi kami akan menyampaikan duplik secara lisan. Panitra harap dicatat. Silahkan penasihat hukum bacakan tanggapan saudara. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku penasehat hukum dari terdakwa Salamat Sabin Yunus tetap pada pembelaan kami yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2019, yaitu yang pertama membebaskan terdakwa dari dakwaannya atau setidak-tidaknya meringankan terdakwa dari semua tuntutan hukum seumur hidup. Yang kedua, meminta keringanan atas tuntutan hukum yang dituntut oleh penuntut umum dikarenakan atas kelakuan yang baik dan sopan dari terdakwa serta terdakwa dapat bekerja sama dengan pengadilan. Dan pertimbangan selanjutnya, saya akan serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan harapan saya adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan manusiawi dalam perkara ini. Terima kasih. Baiklah, karena telah mendengar pembelaan dari penasihat hukum, tanggapan pembelaan dari penuntut umum dan jawaban atas tanggapan dari penasihat hukum, maka acara sidang selanjutnya yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim. Akan tetapi majelis hakim memerlukan waktu untuk menyusun putusan tersebut. Kepada saudara terdakwa, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, apakah ada yang ingin disampaikan? Betul Pak, saya melakukan perbuatan ini semata-mata membela harga diri saya Pak. Karena seperti ini Pak, saya sering sekali dikatai oleh almarhum seperti orang gila Pak. Bahkan sampai ketika saya mau sholat Pak, saya sering sekali dibilang seperti orang gila oleh almarhum Pak. Baik, kami akan mengingat hal tersebut. Panitera, 2 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Pada hari Rabu tanggal 28 November 2019, Hakim Ketua. Saudara penuntut umum dan penasihat hukum, hari Rabu tanggal 28 November 2019 siap hadir di persidangan? Siap Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada majelis hakim menyusun putusannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 28 November 2019 dengan acara pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan oleh karena itu,
memerintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadapkan terdakwa pada persidangan selanjutnya, dan status terdakwa tetap masih dalam tahanan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap. Siap, Hakim Ketua. Hakim anggota 2 siap. Siap, Hakim Ketua. Penuntut umum siap. Siap, Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Penasihat hukum siap. Siap Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Panitera siap. Siap, Yang Mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Blangkeceren yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 62-B-2016-PNPKJ dengan terdakwa Slamet Syah bin Yunus pada hari Rabu tanggal 28 November 2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadirkan di persidangan? Siap Majelis Hakim. Silahkan hadirkan. Petugas, hadirkan terdakwa Slamet Syah bin Yunus ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Siap mengikuti persidangan kali ini? Siap. Baiklah, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kepada para pihak, dengarkan dan perhatikan baik-baik isi putusan yang akan kami bacakan. Putusan nomor 162-PIT-B-2019-PNBKJ demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Blangkeceren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Slamet Syah bin Yunus, tempat tanggal lahir, penampaan, umur 30 tahun, tanggal lahir 24 Juni 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir Dusun Mule, Kampung Penampaan Toa 24 Juni 89, agama Islam, pekerjaan petani. Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jerah, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina, dan memperbaiki tingkah laku terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma kaidah yang berlaku. Keadaan setelah menjalani masa pembinaan di rutan atau lembaga pemasyarakatan, diharapkan terdakwa menjadi warga negara, masyarakat yang baik, dan bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai lamanya penjatuhan pidana atas diri terdakwa karena hal tersebut dirasakan sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan. Di sisi lain, majelis hakim berharap ke depannya terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk dapat memperbaiki kelakuannya yang selama ini telah menyimpang dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Demikian putusan yang majelis bacakan. Sesuai dengan pasal 123 ayat 1 junto pasal 124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, saudara-saudara memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Jika dalam waktu 14 hari saudara-saudara tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan ini akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah saudara akan menggunakan hak saudara? Kami menerimanya Majelis Hakim. Kami menerimanya Majelis Hakim. Bagaimana penasihat hukum? Apakah saudara akan menggunakan hak saudara? Kami akan mempertimbangkannya Majelis Hakim. Kami akan mempertimbangkannya Majelis Hakim. Baiklah, jika saudara-saudara akan mengajukan upaya hukum, silakan saudara hubungi dengan bagian kepanitraan Sidang Pengadilan Negeri Balanggajaran yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 62-P.B-2016 PNPKJ dengan terdakwa Slamet Syah bin Yunus pada hari Rabu tanggal 28 November 2019 dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.